Perkenalkan nama saya Rahmi, profesi saya pegawai swasta dan bekerja di salah satu perusahaan PMA yang bergerak di bidang ekspor dan impor di Kota Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Janggal Sanjaya. Saya merupakan salah satu narasumber yang akan menjawab pertanyaan mengenai korupsi. Menurut saya korupsi itu adalah salah satu tindakan penyalahgunaan dana sih, baik itu di lingkungan pemerintahan ataupun di lingkungan perusahaan gitu. Pandangan saya mengenai korupsi. Korupsi merupakan salah satu tindak kejahatan yang dimana pada umumnya menjurus pada pencurian uang dalam skala besar yang dapat merugikan salah satu instansi atau negara. Menurut saya, korupsi adalah sebuah tindakan yang merugikan orang lain, negara, dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri. Ya, perilaku korupsi sekarang emang kian marak ya, terutama banyak pejabat-pejabat sih gitu yang terkena kasus korupsi. Memang itu sangat miris ya, sangat mengkhawatirkan sekali karena memang semakin kesini semakin banyak yang melakukan praktek korupsi. Apa pandangan saya mengenai korupsi yang kian marak? Korupsi pada saat ini cukup meresahkan bagi semua orang. Pada dasarnya, ada beberapa oknum yang menganggap bahwa korupsi ini cukup biasa, dan ada juga beberapa pemerintah atau ya beberapa oknum yang kebal hukum terhadap korupsi ini, sehingga ada beberapa oknum yang menganggap bahwa korupsi ini merupakan hal sepele, padahal itu bukan. Korupsi merupakan tindak kejahatan yang cukup keji menurut saya, karena banyak sekali orang yang dirugikan dalam tindakan tersebut atau dalam tindakan korupsi. Menurut saya, kian maraknya tindakan korupsi disebabkan karena kita dibiasakan atau masih menggunakan sebuah kebiasaan lama atau sistem lama, dan juga hukuman di Indonesia yang masih belum memberikan efek jerah bagi para tindak korupsi. Hukuman yang layak bagi pelaku korupsi, saya pikir untuk hukuman sekarang kurang bikin efek jerak gitu. Jadi kalau hukuman yang layak sendiri kalau menurut saya ada beberapa sih. Yang pertama mungkin kayak sanksi sosialnya. Terus kedua yaitu pengembalian seluruh dana yang mereka kumpulkan atau terkumpul pada saat tindakan korupsi ini dikembalikan semuanya, apalagi untuk pejabat itu adalah uang negara, uang rakyat dikembalikan ke negara lagi. Dan jangan lupa juga untuk mungkin penjara ya, hukuman penjara itu tetap harus berjalan sih. Menurut saya, di Indonesia ini sudah memiliki undang-undangnya tersendiri mengenai korupsi. Hanya saja ada beberapa hal yang memang tidak dapat diimplementasikan dengan baik dalam hukuman korupsi ini. Lalu ada juga orang-orang yang korupsi sangat besar dan akan dijatuhi hukuman mati, tetapi karena adanya hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia ini, sehingga hukuman tersebut cukup menyusahkan. Jadi menurut saya, untuk hukuman para pelaku korupsi yaitu menyesuaikan saja dengan undang-undang yang ada di Indonesia saat ini. Tetapi harus dilakukan dengan sangat terbuka dan efisien. Menurut saya, hukuman denda sesuai dengan apa yang telah dilakukannya atau dari apa yang telah dirugikan, dan juga hukuman penjara sesuai yang telah dia perbuat, dan juga mungkin blacklist dari penerimaan semua fasilitas negara yang dia terima sebelumnya. Apa saja hal yang dapat menyebabkan pelaku jera, yaitu mungkin tetap dari sisi hukuman sih, karena hukuman sekarang mungkin agak meringankan mungkin, yang akhirnya berkali-kali melakukan tindakan korupsi mereka tuh biasa aja gitu, karena hukumannya emang kurang berat ya. Ya, saat ini di Indonesia cukup sulit untuk membuat para pelaku korupsi jera, karena ada beberapa oknum yang melakukan korupsi malah mendapatkan tempat yang baik di Indonesia saat ini dan mendapatkan citra yang baik
di Indonesia. Salah satunya ada yang tetap dipekerjakan sebagai menteri karena dianggap bahwa orang tersebut dapat melakukan tugasnya dengan benar, padahal orang tersebut merupakan salah satu orang yang pernah melakukan korupsi sebelumnya. Tetapi apabila dapat dilakukan seperti di Korea Utara, para pelaku korupsi akan menjadi miskin dan hal tersebut dapat terjadi juga pada keturunannya. Untuk membuat para pelaku korupsi jera, yaitu dengan cara mengimplementasikan dengan baik undang-undang atau hukuman yang sudah ada di Indonesia saat ini. Menurut saya hukumannya dipertegas saja, mungkin misalkan hukuman mati, dan juga mungkin ditambah blacklist keluarganya, tidak bisa dapat menikmati fasilitas dari negara atau bantuan dari negara. Cara menanggulangi korupsi sebetulnya, untuk cara menanggulangi korupsi itu bisa kita ada preventif dan mungkin ada yang memang harus kita lakukan yang sudah terjadi gitu kan. Kalau preventifnya mungkin di lingkungan keluarga sendiri. Sebetulnya korupsi itu kan adalah tindakan ketidakjujuran ya. Jadi kita harus menanamkan dari sejak kecil, dari sejak anak-anak itu harus menanamkan sikap jujur. Jadi agar anak itu nggak nggak merasa biasa aja gitu kalau misalnya mereka nggak jujur atau berbohong, agar semakin besar itu semakin dewasa tertanam sikap yang memang harus jujur gitu. Ketika anak berkata bohong atau tidak jujur, akan merasa sangat bersalah dalam dirinya, seperti itu. Tapi kalau itu tindakan preventif ya. Tapi kalau misalnya untuk udah kejadian nih sekarang seperti ini ya, paling tetap sih dari sisi hukuman sendiri untuk para koruptor. Tapi tetap harus didukung juga oleh aparat-aparat atau penegak hukumnya juga harus yang jujur. Jadi nggak cuman dari sisi hukumannya juga, tapi sebagai aparatnya juga atau penegak hukumnya juga itu harus yang betul-betul bisa objektif dan memang bisa menilai kasus itu secara jujur. Cara menanggulanginya yaitu dengan cara para pihak keamanan negara seperti Kapolri dan sebagainya harus bertindak secara tegas mengenai korupsi. Harus benar-benar mencari tahu siapa yang melakukan korupsi sampai ke akar-akarnya. Untuk saat ini ada cukup banyak atau hanya beberapa oknum yang menyepelekan tindak pidana korupsi, atau para keamanan negara malah bekerja sama dengan para pelaku korupsi, sehingga orang-orang tersebut menganggap remeh tindak korupsi ini, dan akhirnya tindak korupsi ini tetap marak sampai kapanpun. Menurut saya dengan memulai dari diri sendiri dulu untuk tidak melakukan tindakan korupsi, juga mungkin mengedukasi atau memberikan sosialisasi kepada anak-anak generasi baru.